mereka mengakhiri periode kepengurusan dan akhir sekolah yang bentar lagi juga masuk perguruan tinggi. Mereka lah bibit-bibit unggul yang pasti menjadi kekayaan kita untuk siap menjadi agen pembangunan, siap menjadi skuadron pasukan untuk menggerakkan seluruh sendi kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan tentu ini potensi besar bagi saya sebagai Menko Pemberdayaan. Ini potensi untuk menjadi kekuatan pemberdayaan, baik pemberdayaan diri mereka sendiri, lingkungan mereka, baik nanti setelah lulus SMA, lulus S1, sekalian kuliah juga menjadi bagian dari penggerak pemberdayaan. Itu senang sekali diundang dan menjadi bagian dari kerja-kerja mereka. Ya, ini juga sedikit tentang MBG ini, ada di sekolah yang alergi tapi mendapatkan penggantinya, tapi juga masih ada siswa yang ternyata alergi tapi tetap mendapatkan menu yang sama. Ini seperti apa ya? Ya, tentu semua ini kan proses ya, ada trial, ada untuk keberhasilan diteruskan, kesalahan, kegagalan pasti harus diperbaiki. Saya setiap hari berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Memang kita semua support untuk Badan Gizi Nasional terus memperbaiki kekurangannya, menyempurnakan yang sudah baik. Tapi tentu masukan semua masyarakat, saya terus meminta kepada Pak Kepala MBG, Pak Dadang, untuk melibatkan UMKM di dalam seluruh proses sehingga kontrolnya harus diperkuat. Tapi secara mekanisme itu memungkinkan untuk mengganti makanan yang alergi itu dengan pengganti lainnya? Iya, nanti ditanya Pak Kepala MBG ya, tapi saya sendiri tidak sedetil itu. Yang penting semua komplain, semua kesulitan cepat sampaikan. Pemerintah akan respon dengan cepat. Saya hari ini ada beberapa video yang viral, salah satunya soal pendidikan di Sumatera Utara. Ada murid yang nggak bisa bayar SPP 3 bulan, dihukum di lantai, duduk di lantai. Tanggapan Anda? Ya, tentu ini memprihatinkan ya kepada semua penyelenggara sekolah, swasta, negeri. Please, kalau ada masalah sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pasti akan kita carikan solusi. Tidak ada pendidikan dasar menengah yang tidak kita berikan solusi. Saya jamin Presiden Prabowo sudah berkomitmen semua masalah yang dihadapi rakyat akan kita atasi. Tindakan yang dilakukan oleh gurunya sendiri ada masukan nggak atau ada penilaian dari Anda? Ya, tentu gurunya. Guru ini harus diberi edukasi oleh Kepala Dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan, supaya apalagi dasar menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah, sehingga kalau ada masalah cepat-cepat sampaikan sehingga kita bisa cari jalan keluar. Saya ingin izin soal PDIP yang rencananya mau kerjasama dengan pemerintahan Pak Prabowo, dari Caimin sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, politik itu yang paling penting adalah memberikan peran produktif ya. Ya, tentu saya tidak dalam kapasitas komentar ya, tapi semakin banyak yang bekerja sama. Hari politik yang paling penting adalah kolaborasi, produktif, dan membantu seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi kalau misalkan untuk dana pinjaman untuk UMKM itu mekanisme seperti apa? Ada banyak pola ya yang dimiliki dan akan terus kita inovasi. Yang pola PNM misalnya, pembinaan sampai pendampingan ketika orang mengambil pinjaman. Tapi bunganya cukup lumayan karena dibutuhkan untuk pendampingan, pembiayaan pendampingan. Saya juga sudah ketemu di RUT BRI untuk membuat pola baru yang bunganya agak rendah sehingga pendampingan tetap dilakukan. Saya juga bersama Kementerian Koperasi punya namanya Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB). Itu juga sangat terbuka, bahkan akan disuntik tambahan 15 triliun dari 6 triliun, 9 triliun yang dimiliki. Jadi pokoknya ada juga yang bersifat kur dari bank-bank. Semua akan diupayakan agar UMKM mengakses. Nah, target saya sebagai Menko Pemberdayaan,
ayo kita cari terus formula, dan perintah Presiden terakhir kepada kita saat rapat terbatas adalah cari formula pinjaman yang paling murah, berbiaya murah tapi tidak hilang. Saya ingin soal isu politik lagi dikit dari saya. Putusan MK soal presidensial threshold ini kan sudah berubah. Nah, mantan partner Anda ini katanya sudah bikin ormas. Apakah ini juga Anda punya strategi untuk 2009? Ya, Pak Anies juga akan maju kembali. saya belum diberitahu dan saya tidak tahu. Dan saya memang tidak perlu tahu dulu. Saya tidak tahu, ya nanti kita lihat. Gus, katanya ini nanti Presiden Prabowo akan mengumpulkan para pejabat kepala daerah terpilih untuk nanti. Pasti. Dan berencana akan ada retret di Akmil Magelang seperti Menteri para Ya, Menteri. Gimana Gus ada tanggapan? ide itu lama, diskusi sudah dilakukan agar visi nasional dengan visi daerah nyambung. Ada ide satu konsolidasi, bentuknya bisa retreat, bisa macam-macam. Saya persilakan Pak Mendagri aja. Anda kan bukan kepala daerah terpilih dari partai Anda sebelumnya. Sudah, sebagian sudah lihat provinsi. Tapi kalau ormas bentukan dikomandai Pak Anies ini udah tahu? Belum. Terakhir dari saya soal ramainya video viral plat mobil 36. Anda sendiri kan pejabat negara punya pengawalan. Anda sendiri sebenarnya punya instruksi sendiri nggak sih untuk pengawalan Anda? Saya malah pengawalan ini menjadi kebiasaan dari dulu yang saya kira kalau sangat butuh saja kita pakai. Kalau tidak butuh ya lebih baik kita biasa-biasa saja. Gus, soal wacana sekolah rakyat, Gus, dinilai ini diskriminasi, Gus, tanggapannya gimana itu? Oh, itu baru ide gagasan awal. Pak Prabowo ingin anak-anak terlantar tertangani, orang-orang miskin tidak terabaikan, termasuk dalam pengelolaan rumah tangga. Artinya yang paling pokok sebetulnya ada nggak penanganan asrama sekolah yang memungkinkan anak-anak terlantar bisa tertangani. Karena itu memerintahkan kepada Menteri Sosial untuk mengkaji sekolah rakyat, dan itu ide positif untuk agar tidak ada lagi pengasuhan yang salah di dalam pembinaan keluarga, sehingga sekolah